Hari ini Siska ingin bercerita tips seputar dunia penginapan. Topiknya adalah pembicaraan bersama para tamu-tamu. Apa aja sih topik yang kami bicarakan sehingga waktu begitu cepat berlalu dan kami menjadi akrab satu sama lain, dan ketika berpisah mereka menulis komen-komen yang menarik di internet. Biasanya Siska mulai dari budaya. Kebetulan ada keuntungan juga karena mereka melihat Siska orang asing, dan bagi Siska semua yang datang ke sini pastilah orang asing ya. Kita nggak pernah saling mengenal sebelumnya. Tetapi dari ketika mereka tinggal agak lama bersama kami dulu, dari situ Siska mengambil beberapa kesimpulan apa aja sih yang bisa kita bicarakan untuk membuat waktu yang ada menjadi lebih berbobot gitu kali ya. Waktunya menjadi menarik gitu. Setiap tempat pasti punya keunikan-keunikan, dan itu kalau misalnya dibahas, ditanya langsung ke penduduknya, itu mereka bisa memberikan kita informasi yang lebih dari internet. Dan ini sangat menyenangkan sekali, bisa bertukar pikiran secara langsung, menanyakan apa-apa yang benar-benar kita tidak mengerti, sehingga pengetahuan yang kita serap ataupun yang dia serap dari kita itu menjadi satu kenangan yang akan selalu mereka bawa ketika sudah pulang. Setelah budaya adalah soal makanan. Kalau bicara soal makanan ini pasti lebih seru ya, karena setiap orang kan butuh makan. Tapi ingat, makanan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Misalnya ada yang suka daging, suka seafood, suka sayuran, atau suka junk food. Kita nggak boleh memberikan penilaian negatif terhadap kesukaan seseorang ya. Memberi saran boleh, tapi pada umumnya mereka sudah tahu apa yang terbaik untuk mereka, sehingga kita hanya membahas topik-topik itu secara luas saja. Nah, ketika berbicara soal makanan, meskipun yang mereka suka adalah katakan burger gitu kan, sandwich gitu kan, di Prancis ya, walaupun juga temanya sandwich, kadang-kadang harganya juga mahal seperti satu porsi makanan utuh ya, karena suka-suka mereka tuh misalnya bikin rotinya sendiri, bikin dagingnya daging yang berkualitas, sayurnya adalah sayur biologik, terus sausnya juga mereka benar-benar bikin sendiri, sehingga rasanya tuh emang berbeda daripada makanan-makanan industrial gitu. Dan memang untuk hal itu ya, Siska salut juga dengan orang Prancis yang kreativitasnya tinggi, tetapi harga dari kreativitas itu juga tinggi, bisa 2-3 kali lipat dari harga standar yang ada. Koki terbaik adalah dari Prancis, katanya begitu, tapi nggak tentu juga. Seperti yang Siska bilang tadi, rasa itu sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Boleh saja mereka bilang koki terbaik adalah yang dari Prancis, tapi kalau untuk membuat nasi goreng yang enak, pasti orang Indonesia lebih piawai karena itu adalah makanan lokal kita. Sehingga makanan adalah pariwisata ya. Dalam hal ini mereka apakah sering bepergian kemana aja, sudah mengunjungi kota atau negara mana aja gitu. Biasanya juga kita Siska tanya ya, karena sebagai orang asing juga, siapa tahu suatu kali Siska ke sana, jadi ditanyain apa aja sih keunikan di sana, daerah-daerah mana aja yang enak untuk dikunjungi. Kemudian ya seperti itu tadi, makanannya apa aja yang terkenal, yang bisa menjadi referensi. Dan cerita dari para tamu itu biasanya juga Siska bawa untuk tamu yang akan datang. Misalnya tamu yang menginap lagi, pas kita ngobrol-ngobrol, kita juga menceritakan apa yang diceritakan oleh tamu-tamu sebelumnya. Jadi kayak berantai gitu ya.
terakhir soal hobi. Biasanya Siska tanya ya, hobinya apaan? Kalau hobinya makan ya sama. Tapi kalau misalnya hobinya hobi-hobi yang agak-agak unik ya, di sini kan kadang-kadang misalnya suka ski atau suka surfing atau keterampilan ya, kayak bermain lukis itu ya. Dari cerita-cerita para tamu itu juga jadi membawa pengaruh ke diri Siska sendiri. Awalnya juga Siska nggak tahu tuh yang namanya main lukis itu gimana ya. Sekarang sudah bisa, walaupun nggak bisa seperti orang begitu diputar langsung selesai ya, tapi paling tidak ya nggak lama-lama amat lah, mungkin sekitar 5 menit gitu bisa selesai gitu. Tapi seumur hidup waktu dulu ya diputar-putar sampai dengan udah pusing ya, udah ini nggak tahu gimana caranya, nggak ngerti ya. Sekarang udah bisa. Itu influence tamu ke Siska. Sebaliknya juga begitu ya. Kalau ditanya hobi Siska apa, ya saya selain biasanya ngobrol dengan tamu ya ini waktu senggang saya gunakan untuk menulis puisi. Saya senang ya, coba-coba bikin buku juga, siapa tahu diterima oleh penerbit ya, siapa tahu gitu kan. Dan juga hobi Siska yang agak unik, yang kira-kira mungkin juga membuat mereka salut adalah menghafal bilangan pi. Bilangan pi adalah bilangan yang desimalnya itu irasional, jadi itu nggak beraturan dan tak berhingga gitu loh. Contohnya adalah 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 3, 5, 3 dan seterusnya. Kalau Siska terusin bisa ratusan loh. Oke, sekian aja cerita Siska hari ini. Semoga video ini menambah wawasan kita semua, dan terima kasih sudah menonton.